Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu kuat dalam iman, dan penuh berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang menyediakan perkenanan-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu sampai saat ini. Kami boleh bangun lagi saat ini semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang pertama. Tertulis demikian, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Saudara yang dikasih Tuhan, Jakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat polusi suara yang cukup tinggi. Tingkat kebisingan di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi adalah sekitar 67,24 desibel pada jarak 80 meter dari sumber suara. Polusi suara atau kebisingan bisa berdampak negatif pada kesehatan, baik kesehatan mental dan juga jasmani. Setiap kita manusia butuh ketenangan. Dan ketenangan ini bisa kita miliki dari situasi yang tenang, tingkat kebisingan yang rendah, dan juga ketenangan dari segala kesibukan yang ada. Sibuk dalam pekerjaan itu baik, sibuk dengan pelayanan itu bagus, sibuk dengan berbagai aktivitas punya manfaat, tapi sibuk yang terlalu, kesibukan yang berlebihan tidaklah baik. Kita perlu mengisi jiwa kita dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan lawatan Tuhan, untuk memberikan kita kesegaran. Dalam Yohanes 8 ayat yang pertama ini tertulis bagaimana Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ayat yang singkat ini punya makna yang begitu luar biasa, saudara. Di ayat yang sebelumnya, yaitu di pasal 7 ayat 53 dari Injil Yohanes ini, tertulis lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Berbeda dengan orang-orang lain yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, di mana mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus justru pergi ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus mengambil waktu untuk menyendiri. Tuhan Yesus mengambil waktu untuk menjauh dari kerumunan banyak orang. Kalau kita perhatikan, pelayanan Tuhan Yesus seringkali dikerumuni oleh orang banyak. Bahkan kemana Tuhan Yesus pergi mereka mengikuti. Kita perhatikan di Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dalam Markus 7 ayat 24 kita baca bagaimana Tuhan Yesus pergi ke daerah Tirus. Dan ketika ia masuk ke sebuah rumah, Tuhan Yesus tidak mau ada orang yang mengetahuinya, tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Orang-orang datang ke sana dan hendak bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mencarinya dan minta untuk dijamah serta disembuhkan. Dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus dapat merasakan lelah. Dia bisa merasa haus dan lapar, dan dapat merasakan bahwa ia butuh istirahat. Meskipun dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tapi dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan memberikan teladan buat kita, untuk kita juga dapat mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Aktivitas kita setiap hari bisa sangat melelahkan. Pekerjaan kita bisa menguras energi. Bahkan kegiatan pelayanan pun yang terlalu berlebihan akan membuat kita menjadi burnout, menjadi begitu kelelahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan ini?
adalah kita perlu mengambil waktu untuk beristirahat, untuk menyegarkan diri kita, untuk kembali mendapatkan kekuatan baru. Dalam Markus 6 ayat 31, jelas di situ Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Kita semua manusia butuh istirahat. Bukan berarti kita kemudian harus pergi ke suatu bukit atau pegunungan yang jauh. Bukan, saudara. Bukan berarti kita harus meninggalkan rumah kita untuk pergi di tempat yang kita rasa tenang. Tidak, saudara. Tapi inti pesan dari firman Tuhan saat ini adalah kita butuh waktu untuk beristirahat, untuk menyendiri bersama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mendapatkan kesegaran baru, menjauh sementara dari kebisingan, dari kesibukan, dan dari segala kegiatan yang ada. Sadari akan keterbatasan kita dan ikuti teladan Tuhan, supaya kita kembali disegarkan dan siap untuk menjalani aktivitas di depan, tantangan yang akan kita hadapi dengan kekuatan baru dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau mengajar kami Tuhan untuk tidak terikat dengan kesibukan-kesibukan yang ada. Tidak berlebihan dalam kegiatan dan aktivitas kami. Bahkan juga termasuk pelayanan. Kami tidak membiarkan diri kami terus-menerus terkuras secara energi, jasmani dan rohani kami. Tapi kami mengambil waktu untuk beristirahat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk mengambil waktu mengisi kembali jiwa kami dengan kebenaran firman-Mu, bersekutu dengan Engkau Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Tolong kami Roh Kudus untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu, berbicara terus kepada kami Tuhan, untuk memahami apa yang menjadi kerinduan-Mu atas kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu dan jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Setiap permohonan doa yang disampaikan, lawatlah ya Tuhan dan berikan jawaban, pertolongan atas setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang tersesat dibawa kembali ke jalan kebenaran, yang sedang dalam persoalan masalah mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.